Di video ini gue akan share trading plan yang gue buat ketika sell short Cardano dan berhasil ngantongin profit yang cukup. Langsung aja kita bahas, let's go. Hai Smart Trader, balik lagi sama gue Andi Sinjaya. Gue adalah seorang trader saham, forex, dan kripto. Gue sebenarnya baru balik aja dari Jepang kemarin ini, dan sambil jalan-jalan ke negeri Sakura, pastinya gue sambil mantau kondisi market kripto. Pas kebetulan kemarin ini, gue melihat satu opportunity yang bagus untuk sell short. Dan langsung aja gue buat trading plan-nya di Cardano. Sebenarnya awalnya tuh sempat kena stop loss dulu di trading plan yang pertama. Tapi setelah itu gue re-entry dan berhasil mendapatkan profit yang cukup lah untuk nambah uang jajan selama di Jepang. Kemarin juga gue sambil update di Instagram story pas gue lagi trading, dan gak sedikit dari kalian yang minta gue bahas trading plan-nya seperti apa. Jadi video ini gue buat semoga bisa jadi referensi belajar trading kalian. Kalau cocok dengan style gue, silahkan dipelajari. Tapi kalau misalkan approach kalian berbeda, gak apa-apa, dinikmatin aja video ini. Karena gue percaya kalau trading itu adalah sebuah seni atau art, jadi gak masalah berbeda. Yang penting ujungnya, targetnya kita sama, yaitu profit konsisten. Kedepannya mungkin gue akan sering review trading plan gue sendiri, baik profit maupun loss. Jadi gue akan kumpulin di satu playlist atau series yang akan gue kasih nama trading plan. Oke, gak usah lama-lama, kita langsung aja ke chart. Yuk, tarik garis. Oke, sebelumnya gue mau kasih info penting nih buat kalian, karena sayang banget kalau dilewatin. Di akhir bulan Mei nanti, Okta bakal ngadain conference trading online, dimana kalian bisa belajar ilmu trading dengan lebih advance. Conference ini bakal beda banget dengan conference yang lainnya, karena ada live trading session dan sesi Q&A. Jadi selama acara, kalau kalian punya pertanyaan, bisa langsung aja ditanyain. Gue juga bakal kasih surprise untuk analisis market crypto langsung di hari conference nanti. Jadi kalian bisa langsung belajar gimana caranya gue membuat forecast untuk trading. Catat tanggalnya di 28 Mei dan 29 Mei 2024, jam 5 sore sampai jam 9 malam. Gue gak sendirian, nanti bakal ada teman-teman gue juga, Andre, Dennis, Vito, Sam, Chris, yang bakal bawain materi-materi yang deep buat seorang trader pemula naik level jadi profitable trader. Di conference nanti, itu juga bakal diumumin pemenang dari trading contest yang bakal dilaksanakan dari tanggal 14 Mei sampai 28 Mei 2024. Saran dari gue nih ya, kalian bisa ikut kontesnya sebagai sarana untuk menggali potensi trading kalian. Karena kebetulan ada bonus 100% deposit juga kalau kalian pakai promo trading. Caranya nanti tinggal daftar aja di landing page Okta dan ikut kontesnya. Cukup close satu posisi aja agar terdaftar sebagai peserta trading kontes. Nanti gue akan share lagi info lebih detailnya di Instagram gue, jadi make sure kalian follow Instagram gue @andisinjaya. See you at the conference. Oke, Smart Trader, jadi sekarang di depan layar monitor kalian udah ada chart daripada Cardano. Tapi sebelum kita tarik-tarik garis, gue mau share dulu kalau sebelumnya itu gue juga sempat info di komunitas kita di Smart Crypto Team. Kalau trading plan yang sempat gue create atau screenshot adalah kurang lebih seperti ini. Ini gue ambil dari screenshot, jadi mungkin kurang jelas sedikit, tapi intinya waktu dia mulai ke area resistance, di situ gue udah mulai info kalau gue coba untuk sell short. Sebelumnya sempat kena stop loss, tapi kita coba re-entry lagi. Kemudian update setelah itu, marketnya berhasil turun, dan setelah itu sampai dengan tujuan, kemudian ada opportunity lagi untuk entry. Jadi kita entry ada beberapa kali lah di Cardano. Dan kemudian kalau kita lihat ini hasil profitnya. Nah, ini cara lihatnya dari bawah ke atas, dari kiri ke kanan. Jadi dari sini dulu, awalnya gue sempat minus sekitar $600, kemudian gue re-entry lagi, dan setelahnya itu puji Tuhan dapat profit. Jadi profit 700, 1200, open lagi kalau gue nggak salah, profit 900-an, 700, kemudian 1100-an. Jadi ini kalau misalnya total, minus 6 tambah 7 plus 1 tambah, ini kurang lebih gue bulatin 9 jadi 10, 10 tambah 12, 22, 22 tambah 11, 33, 33 tambah 8, sekitar 4000, 4100. Jadi kurang lebih di Indonesia rupiah itu sekitar 65 juta lah. Ya cukup lah untuk kemarin ini jalan-jalan di Jepang. Nah, langsung aja kita akan review trading plan waktu kemarin ini gue sell short Cardano, pertimbangannya seperti apa, dan buat trading plan-nya seperti apa. Jadi gua mau ajak kalian untuk lihat big picture-nya terlebih dahulu. Kita akan ke weekly time frame terlebih dahulu di sini. Nah, di weekly time frame-nya memang Cardano ini udah mulai bergerak naik ke atas ya, karena di sini dia udah mulai breakout dari resistance, kemudian kembali ke support, naik lagi dan kembali ke support. Nah, biasanya approach kita di Smart Crypto Team itu, kita kalau misalkan mau trading di futures itu kita suka turunin time frame-nya. Jadi kita akan pelan-pelan turunin time frame-nya, mulai dari lihat trennya di daily, kemudian ke 4 jam, kemudian di 1 jam, dan kadang-kadang kita juga lihat chart 30 menit atau 15 menit. Jadi keuntungannya apa? Ketika marketnya mungkin lagi koreksi atau di bigger picture-nya lagi koreksi ke bawah, kita bisa cari opportunity untuk sell short market untuk tetap dapat profit dari penurunan sementara market kriptonya. Jadi di sini kalau misalkan di daily time frame, kalau kita lihat sebelumnya, jadi kalau misalkan gua potong dulu chartnya, kemarin ini gua tradingnya sekitar kurang lebih di tanggal 20 Aprilan. Jadi gua akan potong chartnya seperti ini. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini sebelumnya ada satu selling pressure yang cukup besar, sehingga gua merasa bahwa di sini
kenaikannya itu hanya koreksi sebentar aja, kemudian masih ada peluang untuk turun lagi ke bawah karena selling pressure-nya yang menurut gue cukup signifikan. Nah, kemudian kalau kita udah tahu bahwa next-nya dia akan turun ke bawah, jadi kita pakai daily time frame itu untuk ngelihat anginnya kemana dulu atau gambaran besarnya kemana dulu. Jadi di sini gue melihat ada potensi masih akan turun ke bawah. Jadi gue akan turunin lagi ke chart 4 jam. Nah, di sini kalau kita lihat ada satu area supply sebenarnya. Kalau kalian ngerti, di sini adalah area supply. Jadi gue akan kasih info aja di sini area supply. Nah, next-nya yang gue lakukan adalah gue mau menunggu adanya rejection di Cardano ini. Jadi kalau misalkan harganya itu masih belum muncul candlestick rejection, biasanya gue akan wait and see dulu dan gue akan entry-nya ketika mungkin ada candlestick rejection baru gue akan sell short. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat di beberapa candlestick selanjutnya ada indikasi rejection atau reversal dari area supply zone. Kurang lebih di sini. Jadi gue expect harganya itu berhasil respect supply zone-nya dan kemudian akan kembali turun lagi ke bawah. Jadi kalau nggak salah trading plan gue yang pertama itu gue sell short-nya kurang lebih di sini. Kemudian untuk stop loss-nya kurang lebih di atas supply zone dan take profit-nya gue ngincer kurang lebih 1:3. Jadi kurang lebih ini trading plan gue yang pertama. Dan setelah gue open ternyata harganya kembali naik ke atas dan gue kena stop loss. Tapi setelah gue kena stop loss, gue masih yakin kalau harganya itu akan turun ke bawah. Alasannya kenapa? Alasannya adalah karena kalau kita lihat pergerakan naiknya, di sini pergerakannya udah mulai loss momentum dan terlihat udah mulai overbought. Jadi ada indikasi kalau misalkan momentumnya melemah ketika naik, itu ada indikasi reversal. Nah, biasanya untuk mengkonfirmasi hal ini, gue menggunakan bantuan sebuah indikator yang namanya momentum indikator. Di sini kebetulan gue pakai MACD. Kalian kalau misalkan mau buka MACD aja tinggal ke sini, indikator di atas, kemudian ketik aja MACD. Nah, di sini kalian bisa langsung klik dan buka ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, di sini gue udah mulai antisipasi karena sebenarnya supply zone-nya udah mulai di breakout ke atas. Setelah itu gue mulai analisis lagi dan kalau gue coba untuk ukur secara Fibonacci dari atas sini ke bawah sini itu masih ada level 61,8 gitu di atas ini. Jadi gue coba turunin lagi time frame-nya ke 1 jam. Di sini momentumnya udah mulai melemah. Nah, cara bacanya gimana? Kalau misalkan kita lihat suatu pergerakan harganya itu bergerak naik ke atas, tapi secara indikator momentumnya itu malah membuat lower high kurang lebih seperti ini. Dan ketika dia ada rejection, itu ada satu indikasi bahwa harganya akan siap untuk reversal. Jadi kemarin ini gue pantau di time frame 1 jam kalau gue nggak salah. Dan ketika dia melakukan dead cross kurang lebih seperti ini, itu mengkonfirmasi gue untuk melakukan entry sell short di Cardano. Jadi kalau nggak salah yang gue create itu trading plan-nya gue open sell di sini. Nah, untuk stop loss-nya itu kebetulan gue melihat ada supply zone lagi di atasnya di time frame 30 menit. Jadi kalau misalkan kita buka time frame 30 menit, nah di sekitar sini tuh ada area supply zone lagi di atasnya. Jadi gue tarik di sini area supply zone dan gue pasang stop loss-nya. Gue nggak mau terlalu dekat karena takutnya nggak lama langsung kesamber lagi stop loss-nya. Jadi gue akan kasih jarak sedikit di atas atau di atas area supply zone yang berikutnya. Nah, kemudian untuk take profit-nya gue pakai 1:3. Jadi gue take profit-nya kurang lebih di sekitar sini. Nah, ini adalah trading plan yang gue buat step by step-nya. Nah, satu indikasi lagi sebenarnya yang membuat atau meyakinkan gue untuk dia tetap turun ke bawah adalah dia sempat breakout daripada area supply zone-nya di atas ini. Namun nggak lama kemudian dia turun lagi ke bawah gitu. Jadi ada fake out sedikit di area supply zone sehingga gue coba untuk sell short aja di sebelah sini dan semoga ini bisa sesuai dan memberikan kita profit. Dan setelah itu kita cepetin aja, marketnya sempat naik ke atas dan setelah itu marketnya drop ke bawah. Nah, ketika marketnya sudah drop, di sini yang gue lakukan adalah seperti biasa, gue akan rubah stop loss-nya itu ke break even point di sini kurang lebih. Kenapa? Karena dia udah membuat beberapa kali lower high sebelah sini ya. Jadi kualitas harganya itu udah turun. Jadi kita bisa pindahin stop loss-nya itu ke area break even point biar kalau misalkan tiba-tiba tidak sesuai dengan analisis dan marketnya bergerak tiba-tiba naik ke atas, kita bisa secure resiko kita menjadi no risk at all gitu. Lalu yang coba gue lakukan adalah gue coba maintain pergerakan si Cardano ini. Jadi kalau misalkan kalian perhatikan di sini, gue udah mulai melihat adanya indikasi reversal. Alasannya kenapa? Kalau misalkan kalian lihat di sini secara momentum atau secara indikator momentumnya, dia udah membuat suatu higher low. Tapi kalau misalkan kita lihat secara harganya, dia terus membuat yang namanya lower low. Jadi yang gue lakukan ketika gue notice adanya bullish divergence, di sini gue take profit dulu 50% karena yang gue takutin adalah dia harganya kembali bergerak naik ke atas dan sisanya gue tetap biarin aja. Nah, setelah itu kalau kita lihat harganya memang sempat naik ke atas tapi sebentar doang, kemudian dia langsung drop ke bawah. Nah, kalau nggak salah di sini gue sempat hit take profit. Jadi ini harusnya lebih tinggi lagi. Nah, kurang lebih di sini kali ya. Jadi sempat hit take profit dan kemudian harganya kembali naik ke atas. Nah, di sini sebenarnya gue melihat ada suatu indikasi reversal. Kalau misalkan kita lihat di sini juga ada yang namanya bullish divergence lagi, di mana indikatornya tetap bergerak ke atas, sedangkan harganya tetap bergerak ke bawah. Kurang lebih seperti ini. Jadi di sini gue melihat adanya reversal. Tapi biasanya momentum indikator itu ketika terjadi divergence, dia kemungkinan besar hanya akan mengarah ke area resistance atau supply zone yang ada di atasnya. Jadi kalau kita lihat di sini ada salah satu supply atau resistance area yang cukup kuat di sebelah sini dan gue sempat
plot dulu di awal. Dan setelah gue perhatikan lagi, nah di sini kalau nggak salah gue putuskan untuk mengambil posisi sell short lagi. Jadi kurang lebih seperti ini. Alasannya apa? Karena yang pertama dia udah mulai dead cross lagi MACD-nya. Dan yang kedua kalau kita lihat juga dia udah mulai reject dari area resistance-nya di sebelah sini. Jadi trading plan-nya kurang lebih kita pasang stop loss-nya di atas sini. Dan take profit-nya kurang lebih 1/3 lagi. Jadi kurang lebih trading plan selanjutnya seperti ini. Dan kalau kita perhatikan ternyata harganya akhirnya berhasil turun ke bawah dengan signifikan dan berhasil sebenarnya mendapatkan profit. Nah di tengah-tengah sebenarnya ketika gue notice di time frame kecil kalau nggak salah di 15 menit atau di 30 menit. Nah di sini tuh sebenarnya ada satu pola lagi yang sebenarnya gue suka, di mana di sini ada area supply zone. Kemudian juga di sini dia ada corrective pattern naik ke atas. Dia sempat membuat yang namanya ABC corrective movement. Kalau kalian kenal chart pattern, sebenarnya di sini merupakan suatu bearish flag. Jadi kalau kita lihat di sini pergerakannya turun, bikin ABC movement ke atas kemudian drop. Nah pasnya itu kemarin ketika gue lihat ada candlestick reversal lagi, dimana kalau kalian perhatikan di sini ada bearish engulfing muncul setelah harganya berhasil reject dari area supply zone di sebelah sini. Jadi gue memutuskan kalau nggak salah untuk average up, dan gue juga pindahin stop loss-nya perlahan jadi ke area sini. Dan kalau nggak salah stop loss-nya masih sama di sekitar harga awal, dan puji Tuhan akhirnya di situ kita bisa mendapatkan profit. Nah setelah itu kalau kita perhatikan di sini ketika harganya turun ke bawah, kemudian nggak berapa lama harganya kembali naik ke atas. Jadi di sini ada sedikit fake out. Kemudian juga kalau kalian perhatikan secara momentum, di sini ada bullish divergence. Dan di sini gue udah melihat atau mencium-cium rasanya ini akan mulai reversal karena candlestick-nya ketika drop-nya signifikan, naiknya juga signifikan. Jadi ini ada indikasi reversal. Setelah itu harganya ternyata bergerak naik lagi ke atas. Jadi itulah proses kemarin ini ketika gue trading di Cardano, ketika gue nge-sell short Cardano, di mana market kriptonya semua baik Bitcoin maupun altcoin itu sedang turun-turunnya, dan gue melihat ada opportunity, akhirnya gue masuk di futures market. Jadi yang awalnya sempat loss terlebih dahulu, tapi gue coba re-entry lagi dan puji Tuhan hasilnya at the end of the day semuanya bisa profit. So segitu aja sharing gue gimana proses gue membuat trading plan kemarin di Cardano, dan kebetulan juga lagi sambil jalan-jalan di Jepang, jadi gue juga bisa sambil update di Instagram story. Gue baca beberapa DM ada yang ikutan nge-short juga Cardano atau ada USDT. Congrats buat kalian semua yang ikutan nge-short juga. Kalau kalian belum follow Instagram gue, silahkan follow Instagram gue. Akhir kata, thanks for watching. Semoga video ini bermanfaat, dan I'll see you in the next video, dan semoga trading plan selanjutnya kita bisa profit lagi ya. Happy trading guys, bye-bye.